Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Anda Trisi Winugraheni, SEMSI. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji. Perkenalkan, saya Retno Sawitri, NPM 1613313. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan basic material. Yang pertama, latar belakang dan motivasi. Kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja sebuah perusahaan dan menjadi tolak ukur bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila kinerja keuangan baik, maka investor akan menginvestasikan dananya. Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, perlu menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Menerapkan GCG dapat mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kurangnya penerapan GCG dapat menimbulkan penyimpangan seperti yang dilakukan PT Timah dengan menerbitkan laporan keuangan fiktif guna menutupi kerugian perusahaan. Selain GCG, untuk meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan juga perlu menerapkan Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan basic material perlu menerapkan CSR karena aktivitas operasinya menghasilkan limbah dan menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti yang dilakukan PT Toba Pub Lestari dan Jiwi Kimia, di mana kedua perusahaan tersebut mencemari dan merusak lingkungan di sekitar perusahaan. Sehingga dibuat kerangka berpikir dengan hipotesis pertama, ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua, proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kelima, komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis keenam, CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Untuk metode penelitian waktu dan tepat, penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021 sampai Februari 2022 dengan mengunjungi website IDX dan website masing-masing perusahaan basic material. Kemudian metode penentuan subjek. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berupa annual report perusahaan basic material tahun 2018 sampai tahun 2020. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga didapat 75 sampel dari 25 perusahaan. Dan teknik analisis data, yang pertama menggunakan statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang berupa regresi linear berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Dan pengukuran variabel, kinerja keuangan menggunakan ROA, dihitung dengan cara laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%, dan Dewan Direksi, dan jumlah anggota Dewan Direksi, kemudian proporsi Dewan Komisaris Independen dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komisaris, kemudian kepemilikan institusional dihitung dengan cara jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki manajer dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian komite audit, jumlah komite audit, CSR, itu dengan jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan. Untuk hasil penelitian dari uji normalitas didapatkan nilai signifikansi 0,092, lebih besar dari 0,05, artinya data terdistribusi secara normal.
Kemudian hasil uji multikolonialitas, semua variabel nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai FVIV kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas, titik-titik menyebar, tidak membentuk pola tertentu sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji autokorelasi, didapatkan nilai Durbin Watson 1,097 mendekati angka 2 sehingga tidak terjadi autokorelasi pada model regresi. Dari uji hipotesis, hipotesis pertama tidak terdukung dengan nilai signifikansi 0,255 lebih besar dari 0,05. Hipotesis kedua tidak terdukung dengan nilai signifikansi 0,161 lebih besar dari 0,05. Hipotesis ketiga terdukung dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T sebesar negatif 2,723. Hipotesis keempat terdukung dengan nilai signifikansi 0,006 dan nilai T sebesar negatif 2,835. Hipotesis kelima tidak terdukung dengan nilai signifikansi 0,748 lebih besar dari 0,05. Hipotesis keenam tidak terdukung dengan nilai signifikansi 0,500 lebih besar dari 0,05. Untuk uji F, didapatkan nilai signifikansi 0,026 lebih kecil dari 0,05. Artinya, ukuran Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan CSR secara bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan. Kemudian dari uji koefisien determinasi didapatkan nilai 0,114 atau 11,4%. Artinya, variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 11,4%, sedangkan 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk kesimpulannya, yang pertama, ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya, besar kecilnya Dewan Direksi tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya, besar kecilnya Komisaris Independen pada perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Yang ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi kepemilikan saham institusi akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham manajerial akan menurunkan kinerja keuangan. Yang kelima, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya, besar kecilnya komite audit tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya, banyak tidaknya item yang diungkapkan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dan keterbatasan dan saran. Keterbatasan, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen, yaitu ukuran Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan CSR. Yang kedua, penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan basic material. Yang ketiga, periode pengamatan cukup relatif pendek, yaitu 3 tahun. Kemudian saran, yang pertama, diharapkan peneliti mengganti atau menambah variabel seperti ukuran perusahaan, rasio keuangan, dan manajemen laba. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan perusahaan dari semua sektor usaha yang tercatat di BEI. Yang ketiga, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan periode penelitian yang lebih panjang. Ya, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.